Gimana sih Mas cara bagi atau ngatur waktu antara kesibukan yang non-akademis, kan BEM kan non-akademis nih, sama yang akademis nih, kayak kuliah. Mas Aji dapat job, terus juga ada kesibukan di BEM gitu ya. Jadi motivasinya Mas Aji untuk mendapatkan ngelakuin kesibukan itu gimana Mas? Ya kok Mas Naji mau sih ngejob juga, nge-BEM juga, kan capek tuh, kok mau, motivasinya tuh apa? Masih ada waktu nggak sih untuk cari pasangan? Kan sibuk. Hah? Aduh, nggak didengar lagi. Aduh. Ya. Oke, hello Sobat Himit, we are back again dengan aku Brodin dan aku Flo di Himit Podcast Season 2. Yeay! Wanita. Oke. Jadi buat episode kali ini kita akan melakukannya lewat virtual lebih dulu ya Din ya. Iya, karena ya kita tahu lah Mbak ya. Mau gimana lagi ya, kasus COVID itu lagi naik-naik banget ya kan? Betul banget. Berita duka udah deket banget, kayak sebelumnya kayak COVID ini masih jauh-jauh gitu loh Din beritanya. Kayak masih ya orang-orang jauh yang kita nggak kenal gitu. Tapi sekarang beritanya udah mulai kayak teman, kakak kelas, udah mulai aduh. Padahal kita kemarin udah ngerancangin sesuatu ya biar syutingnya keren gitu. Iya Pak, kita udah rencananya ada mau liburan gitu kan ternyata. Tapi ya gimana, nggak apa-apa lah, kita harus mematuhi protokol kesehatan biar COVID-nya udah cepet selesai gitu ya. Demi orang yang kita sayang di rumah kan, jadi kita harus juga nggak boleh egois, kita harus di rumah juga gitu kan. Mantep, betul sekali. Jadi buat Sobat Himit semua, stay safe, stay healthy juga, dan jangan lupa buat bahagia. Karena bahagia itu adalah obat buat dari semua penyakit, ya nggak Din? Betul, dan ini sih istirahat juga, jangan lupa istirahat. Ya, walaupun semua pada lagi WFH nih, semoga bisa juga bagi waktu buat istirahat juga. Jadi jangan kerja terus, tapi kita juga butuh istirahat. Mantap, betul. Oke, jadi Mbak Flo, ada siapa ini? Jadi hari ini kita nge-podcastnya nggak berdua ya. Jadi kita punya seseorang yang ya jadi contoh buat kita lah ya. Contoh kayak ini. Oh iya dong. Tapi BTW Din, sebelum kita mengenalkan narasumber kita pada ini siang hari ini ya. Oke. Kita kan tadi ngomongin soal bagi waktu nih. Ya betul. Membagi waktu. Nah, pernah nggak sih kamu ngerasa bingung kayak gimana sih cara bagi waktu antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain? Pernah sih, jadi kayak gimana ya, kayak ada webinar ini, terus ada kuliah juga gitu kan. Kayak gimana gitu. Apalagi kena tugas himpunan ya, langsung kayak aduh pening malah aku. Nah maka dari itu, hari ini Himit Podcast akan menghadirkan nggak tuh? Asik, menghadirkan nggak tuh? Orang yang kayaknya sibuk, Langsung aja Din, sambut Din. Oke. Mas Aji. Halo teman-teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Kabar gimana Mas? Alhamdulillah baik sejauh ini. Oke, mantap. Jadi semuanya By the way, nggak lagi di luar kan ya? Iya, masih di rumah kok, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Mantap sekali. Oke. Jadi untuk kenalin dulu dong Din. Kenalin ini siapa? Ya, ini mau tak kenalin. Oke. Saya suka motong orang. Jadi untuk Mas Aji nih ya, Mas Aji. Jadi nama lengkapnya guys, Mas Aji ini Muhammad Satrio Aji yang biasa dipanggil dengan ya Mas Aji ya Mas ya. Ya benar-benar. Oke, nah Mas Aji ini salah satu bagian dari Sobat Himit juga. Jadi Mas Aji ini angkatan dari 2018 Mas ya, betul ya? Iya, benar. Oke. Nah. Ini udah lengkap nih ya, ada angkatan 2020, ada 19, ada 2020. Iya ya? Oh iya ya, baru sadar. 2018. Iya dong. Iya dong, mantap. Jadi kita bisa pakai senioritas nggak sih di sini, senioritas? Waduh. Oke, Mas Aji sekarang kesibukannya lagi apa aja sih? Oke, kalau kesibukan yang pasti yang pertama kuliah seperti teman-teman juga. Terus untuk organisasi sih alhamdulillah sekarang masih tergabung di BEM, di Kementerian Luar Negeri gitu. Kemudian untuk kalau urusan luar sekarang sih
alhamdulillah ada beberapa pekerjaan ya di luar lah. Intinya buat ngisi waktu juga sih. Seperti itu. Nah, buat ini FYI ya guys ya, Mas Aji adalah salah satu menteri dari IT yang ada di BEM. Cuma satu-satunya yang jadi menteri di BEM adalah Mas Aji. Nah, dengan BTW jabatannya Mas Aji kan menteri nih. Iya. Menteri nih, gila menteri nggak tuh, keren ya? Menteri. Mantap. Otomatis kan dengan jabatan sebagai menteri kan kesibukannya pasti lebih tinggi daripada yang mereka jabatannya di bawah menteri, apa gimana tuh Mas? Oke, kalau masalah posisi ya, kalau di BEM sendiri secara struktural memang untuk menteri sendiri itu posisinya adalah mengetuai dari staf-stafnya, staf ahli dan juga staf muda. Namun ketika bekerja itu kita nggak memandang untuk posisinya, namun kita tetap harus kerja sama-sama, nggak memandang ini dari staf ahli atau ini dari menteri. Jadi kita tetap kerjanya sama-sama gitu. Jadi kerjanya sama-sama, Din. Asik. Sama ya, kayak di himpunan juga ya. Emang iya? Emang iya, Din? Iya dong. Nah, pastinya Brodin juga penasaran tuh kayaknya. Kalau menjadi menteri kan otomatis banyak nih kerjaannya. Dan kan ke Mas Aji kan sekarang semester 7 ya? Iya, naik semester 7. Otomatis kan lagi sibuk-sibuk KTA nih. Gimana sih Mas cara bagi atau ngatur waktu antara kesibukan yang non-akademis, kan BEM kan non-akademis nih, sama yang akademis nih, kayak kuliah? Oke, kalau dari aku sendiri sih, kalau misal bagi waktu, aku pertama pilih skala prioritas dulu. Misalkan untuk beberapa kegiatan di BEM, misalkan ada proker ya nih, terus di sisi kuliah itu ternyata ada mata kuliah, pasti yang tak prioritasin pertama ya tentang kuliahnya. Jadi aku ikut kuliah dulu, baru menghadiri proker di BEM gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga sebaliknya, kalau misal ada kegiatan apa yang lebih penting skalanya di BEM, namun di perkuliahan atau di akademisnya kurang lebih penting, jadi aku menghadiri acara yang di BEM terlebih dahulu. Jadi pinter-pinteran ngatur skala prioritas aja sih, kayak gitu. Tapi memang banyak banget yang nanya cara ngatur waktu yang baik itu gimana. Oke, nah jadi misal nih Mas ya, kalau ada kesibukan kan ya, ada kesibukan di waktu yang sama gitu. Nah, sampean gitu milihnya gimana? Oke, untuk ini kesibukan di waktu yang sama ini, misal coba kamu kasih contoh deh, apa dulu kegiatannya? Ya, jadi kalau kita kan kayak semua ya ada urusan, sampean kan sambil kerja kan ya? Iya benar. Nah di kerjaan kan lagi ada project nih ya, lagi ada project, terus di kuliah juga ada ini juga proyekan juga gitu. Nah itu kan otomatis kan kita kan kayak multitasking gitu nggak sih? Jadi kan setauku kalau multitasking itu kan kayak kurang optimal gitu kan. Itu Mas Aji gimana? Oke, kalau dari aku sendiri juga kebetulan sih orangnya kurang bisa fokus kalau misal multitasking gitu ya, bener kata Brodin. Nah, tapi kalau dari aku sendiri buat bagi kerjaannya itu tadi, kalau misal ini ya tadi ada proyekan di kuliah, lalu di kerjaan juga lagi ada deadline nih misalnya ya. Nah, itu sebisa mungkin aku cari yang paling deket dulu waktunya terhadap deadline, yang misalnya sama-sama skala prioritasnya itu sama-sama penting. Misal di kuliah itu tugas atau proyek akhir semester gitu ya, misalnya mata kuliah apa gitu. Lalu di kerjaan itu ada deadline, misal ada harus buat fitur apa-apa di jam segini harus dikumpulkan. Nah itu yang tak pilih lebih ke yang duluan deadline-nya, lalu baru setelah itu yang dikerjakan setelah itu yang setelah deadline yang pertama itu tadi. Jadi berurutan aja sih, cari yang paling deket aja dulu deadline-nya kalau aku pribadi itu sih. Tapi kan kalau yang tadi baru ditanya kan tentang pekerjaan nih Mas ya, tugas, istilahnya tugas itu. Nah misalnya nih kan sebagai ya menteri gitu kan otomatis kayak pernah nggak sih Mas kayak multitasking-nya itu di bidang acara, misalnya kayak ini ada event betul, ini betul. Terus misalnya juga ada kegiatan ini yang dimana dua-duanya itu membutuhkan kita gitu, otomatis kan mau nggak mau multitasking nih, dua-duanya nyala. Nah itu cara membagi fokus kita gimana sih Mas?
Kalau nggak salah aku dulu juga pernah sih waktu ngadiri 2 Meet, yang satunya Google Meet, satunya Zoom. Yang Google Meet ini tuh ada, kalau nggak salah, pokoknya salah satu rapat di BEM gitu ya. Yang satunya lagi itu ada meeting kantor. Itu aku ini sih, kalau yang di BEM ini kebetulan aku cuma jadi pembicara, tapi masih beberapa menit aja. Jadi aku kerjain yang di BEM dulu, dan juga jangan lupa izin yang di kantor kalau misal ada meeting sebentar di urusan perkuliahan atau di urusan BEM ini. Mungkin setelah aku selesai nyampein aku sebagai pemateri yang di Kementerian BEM itu, aku langsung balik lagi ke meeting kerjaan gitu. Berarti ya pinter-pinter dari 2 itu gimana ininya Mas ya? Iya, ngatur. Menyeimbangkannya gitu kan. Iya, benar. Nah, Bro Din, kamu penasaran nggak sih, Din? Mas ini kan sibuk nih. Kemarin kita kan udah ngepoin tentang Mas Haji, sampai Mas Hajinya kaget loh, kok udah tahu. Nah, aku sama Mbak Flo ini sih penasaran gitu kan, meskipun Masnya sibuk itu ya, kok bisa sih IPK-nya atau nilainya lah Mbak ya, nilainya bisa tetap bagus. Tunggu dulu Din, kemarin berdasarkan percakapan kita Masnya belum nge-spill nilai IPK nih Din, belum. Waduh. Tapi kan sudah terlihat gak sih Mbak Flo? Tapi kalau IPK aman gak sih Mas? Alhamdulillah sih kalau tuh kan. Nah, berdasarkan itu kenapa Din? Kenapa Masnya kira-kira sibuk tapi nilainya tetap stabil gitu, nggak kayak nilaiku nih? Waduh. Kalau ini langsung tak jawab ya mungkin. Boleh. Kalau sebenarnya kalau aku ngerasa sih nggak bagus-bagus banget ya, maksudnya ya alhamdulillah, disyukuri aja kalau udah dapetnya nilainya sejauh ini kayak gini gitu sih. Tapi kalau misal dianggap baik, terus kok bisa sih dia tengah-tengah kesibukan masih bisa mempertahankan akademik atau lainnya gitu. Kalau aku tadi hampir sama kayak ngeprioritasin beberapa kerjaan gitu. Kalau misal gini ya, di semester 6 kemarin mungkin misal ada 6 mata kuliah gitu ya misal. Yeah. Nah, aku tak fokusin dulu di beberapa mata kuliah yang emang aku suka, dan ya emang aku suka itu tak maksimalkan. Tapi yang lainnya itu jangan tinggalkan, tapi jangan terlalu dikejar juga. Kalau aku sih asal ngerjakan dengan baik, nggak usah istilahnya sekarang diambis lah ya. Oh iya. Aku nggak mau terlalu ambis di mata kuliah yang aku nggak terlalu suka gitu sih. Jadi aku tetap ngejar yang mata kuliah yang aku suka. Itu insya Allah bisa jadi nutupin nilai yang mata kuliah lain gitu. Kalau aku ya mungkin beda sama teman-teman yang lain sih. Tapi aku paham nih maksudnya Mas Aji nih. Soalnya aku pribadi juga pernah nih Din, kayak misalnya nih gimana tuh? Satu semester nih ada kayak PKN misalnya, ada PKN yang notabene aku bisa gitu ngerjain Din. Itu aku kayak ngejar banget di situ. Kayak aku harus dapat nilai bagus di pelajaran yang aku bisa. Jadi biar buat nutupin di pelajaran yang lain aku sekiranya kayak aduh kayaknya aku bakal jelek di nilainya, itu nutupin nilai jeleknya itu. Ya benar. Kalau aku sendiri gitu sih. Kamu gitu nggak Din? Nggak? Sejauh ini masih mencoba sih. Atau kamu kayak ya udahlah. Ya soalnya kan masih belum berpengalaman juga kan Mbak. Jadi kayak aku harus mendekati cutting-cutting yang bisa membuat semangat. Cowok ya Din ya. Di sini konteksnya cutting cowok ya. Bebas gak sih cowok cewek kan? Bebas. Kan niatnya kan belajar. Iya kamu tuh kan. Benar. Niat yang terselubung. Lanjut Din. Kok bisa terselubung loh? Lanjut. Oke, next question ya sih. BTW ini pertanyaan kita semua kita himpun dari pertanyaannya orang-orang di IG juga, dari sobat-sobat timit semua nih yang nanya, kita himpun jadi satu pertanyaan gini guys. Oh, sip. Ya betul. Jadi pertanyaan kalian kita bacakan nih buat Mas Aji. Waduh. Spesial banget kayaknya nih, pakai telur 2. Makasih. Oke, lanjut. Mantap. Nah, Mas Haji kan di BEM ya. Jadi selain di BEM, Mas Haji itu kan punya kayak beberapa job nih Mas ya. Nah, motivasi untuk ngelakuin semua kesibukan itu apa? Jadi Mas Haji dapat job, terus juga ada
kesibukan di BEM gitu ya. Jadi motivasinya Mas Haji untuk mendebatkan ngelakuin kesibukan itu gimana, Mas? Ya kok Mas Naji mau sih ngejob juga, nge-BEM juga kan capek tuh. Kok mau motivasinya tuh apa? Gitu maksudnya. Oke, kalau motivasi lebih ke ini sih. Kalau misal aku kan dasarnya anaknya ini kurang suka nggak ada kerjaan atau pokoknya kalau misal bengong nggak ngapa-ngapain itu gatel gitu loh aku. Nah itu pertamanya aku kayak ngerasa gitu sih. Terus kalau misal aku ngerasa teman-temanku lebih unggul entah dari akademik ataupun dari soft skill ataupun hard skill, itu aku kayak ngerasa waduh, temanku ini aja bisa masa aku nggak bisa rek. Ya, jadi ya, gimana caranya ya aku harus ngejar itu, seenggaknya setara atau lebih baik dari teman-temanku gitu sih. Mantep. Wow. Berarti Mas Aji ini termasuk yang ambis ya, Din ya? Waduh, ya nggak gitu sih. Iya, betul juga sih. Bener Bisa ini nih dicontoh termasuk nih. ambis ini. Tapi ada nggak sih motivasinya kayak kan orang-orang kadang-kadang kan kalau ditanya motivasi bilangnya oh ini buat membanggakan orang tua gitu. Ada nggak sih Mas? Klasik banget ya. Motivasi klasik. Motivasi klasik ini maksudnya gimana nih? Itu Mas yang kayak gitu kan misalnya oh saya ini pengen belajar sambil kerja sambil kuliah sambil ini membanggakan orang tua atau mencari pengalaman kan klasik alasan itu ada nggak gitu Mas? Pikiran kayak gitu nggak? Dulu sempet kepikiran kayak gitu, soalnya juga daripada aku cuman ngandelin dikasih orang tua gitu kan, kayaknya enak banget kalau misal aku punya materi sendiri, punya ya istilahnya duit jajan sendiri lah gitu sih. Dulu sempat kepikiran kayak gitu. Mantep. Jadi berusaha untuk tidak ini Mas ya, bergantung. Jadi kayak wih anakku udah enak nih gitu. Tapi BTW Mas Aji di Surabaya itu ini kan tinggal kan bukan ngekos kan? Iya, tinggal. Di Sidoarjo sih lebih tepatnya aku. Oh iya, itu Waru aku. Nah, dari motivasi Mas Aji untuk mencari uang sendiri, otomatis kan menerima konsekuensi kalau sibuk ya Mas, ya capek gitu kan. Iya. Ya, nah itu pernah nggak sih ngerasa kayak apa ya? Kadang orang kalau udah ngambil banyak kerjaan tuh kan kayak aduh kenapa sih aku ngambil ini, kenapa sih aku kayak mau? Menyesal gitu ya. Menyesal, udah kayak ngerasa kayak aduh ini kayak gini gitu kan. Apalagi di tengah-tengahnya lagi berusaha banget tiba-tiba aduh capek, aduh nggak mampu. Nah pernah nggak kayak gitu Mas? Ini masalah lowmo ya, pernah banget sebenarnya. Beberapa kali malah aku ngerasa kayak gitu. Jadi semisal di tengah-tengah di tengah-tengah kerjaan gitu, terus aku kayak ngerasa waduh sebenarnya ini aku harusnya nggak tak ambil job ini atau dikasih job ini nggak tak ambil dulu buat biar bisa relax gitulah, nggak istirahat. Gitu. Iya. Nah itu pernah sih, tapi balik lagi kalau misal aku ngerasa lomo kayak gitu, aku bakal mikir kalau misal dulu aku malah kalau misal nggak ada kerjaan itu aku lebih galau lagi kalau misal ya aduh harusnya ini aku ambil kerjaan ini kok nggak ambil gitu. Jadi ya flashback aja kalau misal lagi nggak ada kerjaan gitu, harusnya mikirku lebih galau sih kalau misal kayak gitu. Belajar bersyukur nggak sih Mas? Jadi kalau udah punya ya udah syukurin aja gitu, daripada nggak punya sama sekali. Nah, asik masuk. Keren guys. Buat kalian semua yang lagi ngerasa di titik itu, ini kuncinya cuma satu, harus bersyukur guys, bersyukur. Nggak boleh insecure tapi bersyukur. Nah itu apa Din? Betul banget sih. Tapi by the way Mas ya, aku punya pertanyaan sih. Jadi kayak Mas Haji kok tertarik banget gitu masuk BEM sampai sekarang jadi anggota BEM. Sampai menteri, bukan anggota guys, menteri. Iya. Oh iya menteri ya. Gak sopan bilang anggota, menteri. I'm sorry man. Kalau tertariknya dulu sebenarnya udah dari awal masuk kuliah sih. Kalau kan dari SMA gitu kan sudah suka berorganisasi juga sih. Kebetulan dari SMA juga. Terus OSIS. Iya benar. Asik. Waktu awal masuk pensi itu udah langsung kepikiran kalau misal gimana caranya kalau misal aku berorganisasi itu di di bidang eksekutif yang paling tinggi aja,
pengen nanggung-nanggung gitu. Jadi ya coba di BEM aja kayak gitu sih. Asik. Keren tuh. Tapi yang didapat benefitnya banyak Mas ya. Kayak public speaking Iya. juga ya. Alhamdulillah kebetulan juga kan kementerianku kan juga Kementerian Luar Negeri ya, yang mana Asik. komunikasinya juga sama orang-orang bukan orang luar negeri ya, orang-orang luar. Orang luar Iya, negeri. Soalnya betul. iya ada yang miskom luar negeri gitu. Maksudnya orang-orang luar BEM itu kan lebih banyak komunikasinya gitu ya. Alhamdulillah udah ngerasa dapat beberapa yang tak dapat di soft skill-nya gitu. Nah, selain keuntungan dari Ah. BEM nih Mas, keuntungan atau ilmu yang didapat dari join BEM. Nah, keuntungannya Mas Aji udah mulai start kerja dari jauh-jauh hari, apa sih Mas? Oke, kalau ya tadi BEM ya, kalau tentang kerjaan buat benefitnya sih kalau menurutku kita bisa start early, mungkin itu bangun portfolio yang pertama sih, memperbanyak portfolio. Terus jangan lupa juga relasi. Kenapa? Soalnya aku ngerasa kalau misal kurangnya relasi tentang dunia pekerjaan itu ya kita bakal kemungkinan akan bingung buat nanti ketika udah lulus atau udah fresh graduate itu cari kerjanya pasti bakal dipermudah kalau misal udah banyak relasi atau banyak koneksi gitu sih. Oh iya sih, betul banget ya. Bener. Iya ya. Oh iya ya. Relasi dia Nice, penting itu iya. nih. Soalnya nih ya, ini sekedar ini dia motong intermezzo deh Mas. Kan aku juga punya kakak nih. Kakakku juga orang juga ya IT kan. Dulu dianya setelah jadi fresh graduate itu pertama kali dapat kerja itu ya dari temennya juga. Kakak kelasnya gitu kayak ngechat kayak ini ada kerjaan mau nggak gitu join gitu. Karena ya relasinya baik itu kali Mas ya. Iya benar banget. Dari relasi itu. Gimana Din? Mau kerja nggak Din? Brodin sebenarnya pengen sih, cuman ya mengikuti kata orang tua. Masih Coba kita orang tua nggak jadi. boleh. Kata orang tua apa emangnya Din? Kata orang tua. Kuliah Dan- dulu yang bener. Terus cari jodoh. Tuh. Aduh, jangan dong. Kalau di keluarga aku tuh habis kuliah kerja baru kita menikah gitu. Nah, jangan lupa undang kita ya. Jangan lupa undang kita ya. Iya dong, pasti aman-aman, enjoy. Oke, next Din. Tapi sebelum next nih Din ya, kamu harus Iya, tahu oke. kenapa Mas Aji ini keren ya. Keren banget nih aku. Ya disanjung-sanjung terus Rek. Wah. Biasa lah Mas ya. Ini Mas kan Aji. sedang direkam gitu. Astagfirullahaladzim. Mas Aji tuh Oh, enggak ya. Mas Aji tuh anak SMA komplek loh di Surabaya. Oh, gitu. Alhamdulillah. Sebarangnya low profile banget. Coba kalau aku yang anak komplek. Aku anak komplek. Waduh. Udah biasa kan. Komplek juga manusia kan. Waduh. Nah Mas, dari sekian banyak kegiatan pasti punya hal yang hobi dong, Mas Aji. Oke, benar. Kalau hobi Mas Aji apa sih? Kalau hobi lebih ke hobi keluar itu lebih ke hiking sih. Ya Asik. hiking kemana itu suka Udah. banget sih. Udah gunung mana Apa aja aja Mas? maksud? Ya baru dikit sih mungkin kalau di itu masih yang di atas 2000 mdpl mungkin masih 5 aja. Oh, 2000 asik, 2000 tuh mantap. 2000 tuh tinggi ya? 2000 Ya coba aja diukur Flo. 2000 itu seberapa? 2 kilo di atas permukaan air laut. Coba. Berarti itu puncak belum ya? Kalau puncak tuh berapa sih Mas? Iya, biasanya puncak kan ya beda-beda kayak misal Semeru itu kan Tergantung. 3600. Gila. Iya sih 5 doang, aku 1 aja belum sih. Kayak setengah gunung aja belum nih Din, setengah gunung belum aku Din. Ini udah 5 sih. Cobain guys. Tapi yo. dengan segala kesibukannya Mas Aji, sempat nggak sih buat hiking sebelum corona ya? Mungkin kalau corona agak Iya. susah juga ya. Iya benar. Sebelum pandemi deh. Kalau sebelum pandemi aku sebenarnya setiap semester itu lagi di 1 atau 2 gunung sih. Kalau jadi aku carinya di setelah UAS gitu biasanya. Wih, langsung ini ya, langsung fresh gitu ya otak ya. Oh iya dong. Kayak gak mikirin bodo amat lah, udah yang kemarin udah selesai gitu. Din, Mas Aji nilainya bagus, nggak perlu stres Din. Oh iya. Oh iya. Din, Iya. Din, Gitu dong. Din. Sebuah kesalahan Brodin ya. Jangan bertanya itu. Tapi semenjak pandemi gini, kesibukan hobinya jadi gimana Mas?
kacau. Ya pasti lebih susah sih, soalnya kan dari perizinan, terus banyak gunung yang masih ditutup. Tapi terakhir tahun kemarin bulan Agustus kalau nggak salah. Apa tuh? Gunung apa tuh? Ke Gunung Sindoro, ke Wonosobo. Sebentar. Si buta peta ini mau berpikir Wonosobo di mana ya? Jawa Tengah, guys. Jawa Tengah. Asik. Dingin gak, Mas? Wah, banget. Tapi bawa ini ya sleeping bag lah pasti ya. Iya lah, harus. Tapi padahal kan gunung kan deket sama matahari ya, kok nggak panas ya? Loh, nggak gitu dong teori. Konsepnya nggak gitu. Algoritma berpikirku adalah pantai kan jauh dari matahari ya, kok panas, kok gunung yang udah di pucuk matahari ini kok nggak panas. Orang pintar nih, lihat orang pintar satu ini. Tapi ada nggak sih Mas hobi lain selain hiking? Mungkin kayak teman-teman yang lainnya sih, kayak dengerin lagu atau ya dulu tuh pernah sempat hobi buat kayak syair atau sajak gitu sih dulu. Sekarang udah. Maksudnya? Dulu suka buat sajak dulu sebelum puitis di. Puisi. Iya, puisi. Oh iya, oke. Tapi udah dulu sih, udah lama banget nggak buat sajak gitu. Biasanya orang puitis itu orangnya itu loh, Din. Tenang gitu. Di mana ada. Bayangin nih, jadi anak senja, Din, di atas gunung puisi anak senja gak tuh? Wah, itu goals banget. sambil dengerin 420 gitu ya. Oh iya. Berdansa sore hariku. Tapi meskipun terganggu selama pandemi, hobinya bisa disalurkan ke yang lain Mas ya, kayak layangan mungkin ya, main layangan. Masih Din? Ya? Oh enggak. Din, enggak, kamu tanya Masnya nggak bertani sekarang, mencocok tanam gitu sekalian. Ya kan siapa tahu gitu ya, sambil main layangan sambil bayangin. Partner saya ini memang aneh Mas, emang aneh. Boleh. Emang idenya aneh. Nah, Din. Oke. Ini Din, the last question adalah the question yang paling banyak ditanya oleh orang-orang. Asik. Apa nih? Wah, gila, penasaran banget sih, Ini kayaknya kayak semua orang nanya gitu loh. Pertanyaan terlarang ini kayaknya ini. Oke, nah jadi sekian berapa banyak yang enggak itu sih, ada berapa? Kayak ada 2.500 orang gitu nggak sih? Waduh. Oh iya, Udah limit ya, followersnya aja 1.000 berapa ini yang hanya di follow guys, IG-nya Himit guys, di follow guys. Di sini gimana nih? Nah, nanti ada di sini. Editor ya tolong ya. Oke. Nah, jadi ini kan ada salah satu pertanyaan terbanyak gitu Mas ya. Jadi di para sobat Himit gitu kan tanya. Diulang lagi banyaknya. Nanti aku ulang lagi ada 3.000 orang. Nah, jadi Masnya ini masih ada waktu nggak sih untuk cari pasangan gitu? Kan sibuk gitu. Hah? Aduh, nggak didengar lagi. Iya, dengar. Oke. Gimana? Agak susah ini ya. Wah, ini pertanyaan paling susah dari sekian banyak pertanyaan. Oh iya. Memang sih berat sih. Kayaknya ya di sini yang punya pasangan sih cuma satu. Brodin. Oh, enggak sih. Yuk bisa dijawab yuk Mas Adi. Oke. Ini pertanyaan paling dicari banget ya ini. Paling banyak ini. Kalau waktu buat istilahnya kayak cari pasangan atau gimana sih masih belum kepikiran sih kalau aku ya, soalnya kenapa gimana caranya aku bisa bahagiain diri sendiri sih sebelum aku nanti bisa bahagiain orang lain. Soalnya takutnya kalau udah sama orang lain kitanya yang nggak bisa bahagiain diri kita sendiri. Kalau aku ya berat banget jawabannya. Mantap sekali. Kalau aku sih mungkin beda sama teman-teman yang lain. Tapi Mas Aji sendiri udah punya pasangan belum sih? Belum berarti kan? Belum. Kenapa tuh Mas? Cuma gara-gara alasan takut nggak bisa ngebagiin diri sendiri itu tadi apa? Salah satunya itu. Terus mungkin ya tadi kalau misal aku di kesibukanku aja sekarang udah ngerasa kayak ya udah banyak banget yang perlu diurusin, aku takutnya kayak nggak bisa ya ngurusi dianya gitu. Loh, tapi kan siapa tahu ya, kayak spill dikit lah ya. Siapa tahu kalau tipenya Mas Aji ini kayak yang sama-sama bisa ngoding gitu kan enak Mas. Jadi kayak biasanya apa sih kalau orang pacaran sayang sama ya. Gimana di sayangnya gimana coba? Kan kalau teleponnya saya bisa bantuin aku nggak ada ini. Ada kerjaan nih.
kamu kerja apa hari ini? Ini ada bikin web nih. Lihatlah Kok dua malah orang ini jadi kita drama. yang Kita yang kok malah drama. kita tolong. Ya siapa tahu kan kayak gitu kan asik kan Mas, kayak Iya. sama-sama bisa ngerti. Sebenarnya kalau kayaknya Iya, sih seneng aja sih, tapi maksudnya kayak jadi penyemangat gitu ya, kayak jadi supporting system. Iya. Iya, supporting system. Ya kalau Asik. itunya sih ya nggak munafik ya kalau pengen sih sebenarnya, tapi ya gimana, emang belum yang pertama emang belum bisa takut bagi waktunya aja sih kalau kayak gitu, dan juga masa ada yang mau sama aku gitu loh. Ketepaan itu apa bahasa Indonesia ya? Kebetulan Kebetulan banget nih ya. Enggak ada sih. Nggak gitu. Tapi ini kalau sudut pandang cewek nih Mas, ya sebenarnya sih kadang-kadang cewek itu emang ada sih beberapa yang nggak suka dicuekin gitu loh, paham nggak sih? Gimana nih? Nah, yang maksudnya kayak sibuk tuh kayak, aduh kamu kok sibuk banget sih, Oh, kayak rekan aku I gitu, know. misal gitu kan. Kamu kok nggak ada waktu sih buat apa Iya sih? kamu Asik. kok kerja Wah. terus sih. Tapi juga beberapa yang ini kan Mas, yang ya udah ngerasa dewasa kayak ya udah kamu punya kesibukan, aku juga punya gitu kan. ya beberapa ada yang gitu sih. Nah misalnya nih Mas, misalnya Mas Ajitar punya nih suatu hari nih, entah Asik. kapan, entah Gimana besok, entah lusa kan. Mantap. Kayaknya setelah video ini banyak yang ngantri kan, kita nggak tahu ya. Bisa. Bagi waktu buat diri sendiri dan orang lain gimana? Tuh. Yang pertama mungkin tak lihat dulu seberapa pentingnya kerjaanku sendiri ya pribadi ya, itu seberapa penting. Terus kalau misal emang dari misal ya kalau udah punya nanti dari pasanganku amin ya amin, dari pasanganku nanti itu apakah juga benar-benar butuh support kita atau butuh komunikasi sama kita, tapi juga kita tetap nggak boleh kayak cuek atau gimana ya, tetap komunikasi kayak biasa gitu. Tapi tadi kalau misal emang di kerjaan itu lebih urgent, ya aku minta maaf dulu ke pasanganku kalau misal emang lagi butuh banget ini dikerjakan gitu, minta pengertiannya lah. Toh ya nanti kalau misal udah jadi seatap kan, uangnya buat siapa? Wede, ini enggak, Mas Aji tuh orangnya futuristik tau nggak? Memandangnya tuh ke depan, kayak aku kerja nih buat kamu juga kok. Udah kamu diem aja, nggak usah rewel. Ntar transferan bulanan lancar kok. Asik. Amin. Gila. Din, Keren banget sih Mas. jadikan Mas Aji motivasimu, Din. untuk berjuang hidup. Mungkin yang ininya sih ya kayak kerjaannya Mas Aji mungkin ya yang jadi. Kayaknya nggak apa-apa, ya. kita nggak apa-apa. Oke, terakhir nih Mas, terakhir Oke. banget nih. Ada nggak mungkin saran gitu atau apa bahasa Jawanya? Jangan apa ya? Jangan terlalu ya pokoknya gitu buat sobat limit yang nonton ini semua di rumah. About manajemen waktu. Oke, kalau dari pengalamanku sendiri, menjadikan kita sebagai kata dalam tempurung. Jadi sebisa mungkin jadikan kita singa, tapi bukan hanya raja dari hutan, tapi raja dari semua hewan. Yang mana misal mungkin kita juga dengar ya beberapa pepatah yang mengatakan nelayan tidak lahir dari ombak yang tenang, tapi dari lautan lepas. Nah itu buat motivasi kita banget, soalnya gimana pun kita di luar nanti beda banget rasanya kalau sekedar punya aktivitas sendiri di rumah gitu, pasti beda banget. Apalagi kalau kita masih mahasiswa ini, rasanya bakal beda banget kalau nanti udah kerja, udah lulus gitu. Jadi buat motivasi teman-teman, jangan loyo, jangan santai-santai, tapi tetap semangat, tapi tetap stay happy lah. Soalnya semuanya itu dari kondisi psikis kita. Tuh. Asik, mantap. Maaf ya agak jelas. Ya, jelas Mas. sih, jelas banget. Ketidakjelasan adalah awal dari kejelasan. Oh itu apa itu? Aku mau jadi orang yang puitis juga gitu loh, Din. Biar nggak kalah sama Masnya. mulai ini ya, mulai belajar ya. Mulai belajar puitis saya juga mau. Oke, itu guys. Tapi bentar Mbak. Oh, belum.
kita mau tanya sih, menurut Mas Haji nih Mas ya. Ya. Dari Mas Haji, Himit Podcast ini gimana Mas? Oh iya deh. Oke, kalau dari aku sendiri ini solusi yang apa ya, kegiatan yang benar-benar solutif banget. Kalau misal ini bisa dijadikan tools apa ya, sharing-sharing ataupun pemberi informasi yang asik banget lah. Medianya kan juga media elektronik, jadi nggak Betul. hanya sekedar kita bisa akses di mana, tapi banyak platform yang bisa dibagikan gitu. Itu solutif banget sih menurutku sih. Tuh Din, solutif gitu tuh Din. Gila. BTW semenjak kehadiran Himit Podcast sih kayaknya beberapa hima juga udah mulai ada podcastnya juga ya. Oh emang iya Mbak? Mantap. Dilihat dong. Loh, enggak Mas, aku kan baru di 2020 ini kan season 2 kan. Maksudnya kan di season 1 kan aku belum ada gitu. Iya sih, walaupun Himit Podcast nggak laku-laku banget ya sebenarnya. Oh iya. Semangat guys. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan Learning berguna by lah ya. doing. Learning Konten by kita doing. berguna lah ya. Iya, kitanya nggak berguna sih kayaknya. Iya, betul banget sih. Aduh, seneng banget ini udah setengah jaman kita ngobrolin tentang manajemen waktu nih. Nggak kerasa kerasa ini. banget ya. Nggak emang Brodin tuh emang anaknya nggak Apa nih, pakai apa nih? perasaan. Waduh. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Oke, setengah jam sudah nih kita ngobrol sama Mas Aji dan banyak juga ilmu dan motivasi yang kita dapat dari Mas Aji yang hadir. Betul tidak Brodin? Betul banget, betul Betul. sekali. Buat teman-teman yang tadinya udah penasaran banget nih apa sih manajemen waktu itu, yang kemarin udah tanya-tanya di Instagram juga, sekarang udah ada jawabannya dari Mas Haji. Nah, mungkin kalian ada pertanyaan yang lain yang pengen ditanyakan ke Mas Aji, kayak kriteria ceweknya kayak gimana Mas? Boleh Waduh. langsung aja DM ke Berat, IG-nya berat. Mas Aji. Nanti Ya, IG-nya mungkin- taruh di sini ya, editor. Sini ya. Tolong nanti taruh Gimana- IG-nya Mas gimana Aji nih? di Gini, situ. gini. Aku di atas sekarang, berarti maksudnya di bawahku nih. Oh, Boleh langsung taruh Iya. situ. Tanya langsung boleh. Mas kerjanya gimana? Atau mau tanya kerjaan? Gimana sih Mas kerjanya? Boleh, Gitu. boleh. Boleh langsung tanya ke Mas Aji nih. DM di bawah kita. Oke Din, mantep. kayaknya dari kita udah. Tapi ya jangan lupa juga sih, kalian bisa follow IG-nya Himit di sini juga, selain IG-nya Mas Haji. Ya, semua sosial medianya. Kita tumpuk di sini semuanya, kita taruh semua di sosial medianya. Full satu layar nih, taruh semua sosial medianya Himit deh. Asik, betul. Nah. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Mas Makasih, Haji Mas atas Haji. Sama-sama waktunya. guys. Siap. Atas waktu. Udah mau kita ini ya, mintain ilmunya gitu. Udah Ilmunya juga, sharing-sharing. Din. Kita korek kehidupannya. Sama-sama guys. Hari-hari Dan kita semoga berantem. untuk Mas Haji sekeluarga sehat-sehat selalu, untuk Bang Amin. Flo juga, dan Kalian untuk juga. teman-teman semuanya yang menyaksikan ini, semoga kalian dan sekeluarga sehat selalu, stay safe. Iya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Jangan lupa makan, jangan banyak mikir, jangan stres, jangan galau di rumah. Kan harus stay happy. Galau juga perlu makan. Kalau biar happy nonton apa Din? Nonton Himit Podcast biar gak. Himit Podcast. Galau. Mantap. Oke, see you everybody di next video. Aku di Flo dan Brodin dan Mas Aji mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan kata, perbuatan yang menyinggung atau tersinggung kalian semua. Kita minta maaf. Lanjutin. Oke. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang udah nonton, dan jangan lupa untuk Di like. komen Share. dan subscribe tentunya. Mantep. Nah, jangan Jangan lupa lupa nyalain subscribe loncengnya karena- juga ya. See you di next video dengan tema dan topik yang lain, dengan narasumber yang lain tentunya. Tetap di Himit Podcast Season 2. See you all. Bye-bye. Bye-bye. Mantep.